Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Okay, let's start our meeting today by reciting basmalah together. Okay, hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Yuda? Baik. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang pelarutan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian laju reaksi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Lanjut mengamati yuk. Apakah kalian pernah mengamati keindahan langit pada malam hari karena keindahan kembang api? Iya, pernah semua kan? Nah, keindahan kembang api ini membawa keindahan sinar rembulan dan bintang-bintang. Namun apa yang terjadi? Keindahan tersebut hanya sesaat. Sekejap kemudian langit menjadi gelap kembali. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa reaksi yang terjadi dalam kembang api ini berlangsung cepat. Oke, misal lagi. Ada yang tahu ini apa? Iya, terus ini? Nah, kira-kira cepat yang mana? Proses perkaratan besi dengan proses pembakaran kertas. Iya, jadi cepat yang proses pembakaran kertas. Berdasarkan gambar-gambar yang telah kita amati, dapat kita tarik pengertian dari laju reaksi adalah yang pertama. Reaksi ada yang berjalan cepat dan ada yang lambat. Terus yang kedua, besarnya perubahan yang terjadi dalam satuan waktu. Misal dalam detik, menit, jam, hari, bulan. Dan yang terakhir, laju berkurangnya reaksi atau laju bertambahnya produk. Oke. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, yang pertama ini ada luas permukaan. Apakah kalian pernah mengamati reaksi yang terjadi saat kalian melarutkan tablet vitamin C dalam segelas air? Iya, ada yang pernah, ada yang enggak ya? Nah, lalu bagaimana jika kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet maupun serbuk? Kira-kira yang cepat bereaksi yang mana ya? Iya, jadi jawabannya disimpan dulu ya, kita buktikan sama-sama. Nah, kita lihat ya. Oke, kita amati. Nah, ternyata yang cepat bereaksi adalah yang serbuk. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksinya. Oke, kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu konsentrasi. Apakah kalian pernah melihat persimpangan jalan yang banyak kendaraan dibanding dengan yang sepi kendaraan? Nah, apakah kemungkinan tingkat terjadinya kecelakaan besar yang mana ya? Iya, besar yang banyak kendaraan. Lalu apa hubungannya dengan laju reaksi? Oke, kita lihat cuplikan ya. Nah, ternyata mobil ini mewakili banyaknya zat bereaksi. Semakin banyak zat bereaksi, maka kemungkinan terjadi tumbukan juga semakin besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa makin besar konsentrasi, maka makin besar pula tumbukan antar partikelnya dan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Sampai di sini paham? Oke, Ibu lanjutkan. Faktor yang ketiga ada suhu. Oke. Apakah kalian masih ingat dengan tablet vitamin C yang Ibu jelaskan tadi? Iya. Apakah kalian pernah melarutkannya dalam air panas? Terus, apakah ada perbedaan jika dilarutkan dalam air dingin? Iya. Oke, Ibu kasih pertanyaan dulu. Lebih cepat mana? Jika tablet vitamin C dilarutkan dalam air panas dibanding dengan air dingin. Oke, coba dijawab Kaila. Jawabannya Kaila apa? Air dingin. Terus Syifa dijawabnya apa? Air panas. Oke. Ternyata jawaban yang benar adalah yang air panas. Kenapa? Karena jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik akan bertambah. Sehingga menyebabkan partikel-partikel akan aktif bergerak. Sehingga laju reaksinya semakin cepat. Begitu juga dengan suhu diturunkan. Ketika suhu diturunkan, maka energi kinetik berkurang. Dan lama-kelamaan laju reaksinya juga semakin lambat. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke faktor yang terakhir, yaitu katalis. Anak-anak tahu mak comblang itu apa? Nah, tahu nggak tugasnya mak comblang?
Oke, ternyata tugas Mak Jomblang itu adalah mempercepat dua orang untuk saling bercinta. Terus apa hubungannya dengan laju reaksi? Nah, ternyata kalau hubungannya dengan laju reaksi itu, Mak Jomblang itu berperan sebagai katalis. Nah, dua orang yang saling bercinta itu berperan sebagai banyaknya partikel bereaksi. Nah, jadi dapat kita ketahui katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan penambahan katalis, maka laju reaksinya semakin cepat tanpa mengaruhi hasil reaksi. Oke. Siapa yang mau memberi kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, silahkan. Oke, Alea mau ya? Mau kasih kesimpulan? Silahkan, Alea. Iya, good job, Alea. Oke, baik. Untuk pertemuan minggu depan, silahkan modulnya halaman 50 dibuka. Nah, di situ ada praktikum sederhana ya. Nah, Ibu minta kalian lakukan praktikum sederhana itu di rumah kalian masing-masing. Nah, untuk minggu depannya dipresentasikan. Seperti itu, paham ya? Oke. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Let's close our meeting today by reciting Hamdalah together. Terima kasih buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.